kalau masih menemukan yang salah. Nah, coba lihat, ini adalah yang benar nih contohnya. Ya, ini juga di Google, ada di banyak web dibikin menjadi contoh begitu benar. Nah, harus seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti apalagi dalam tugas begitu. Satu, bagian atas ini ada logo. Kemudian nama lembaga pakai kapital semua, kemudian ada alamatnya jelas ya. Nah, ini alamat, jalan tidak disingkat, lengkap, ya, ada kode pos, kotak pos, kemudian telepon, ada faksimile, ada laman, ada email, begitu, ini lengkap. Nah, kemudian di sini titik mangsa tadi ya, karena sudah ada di atas, maka tidak perlu lagi ada nama tempatnya. Langsung di sini 16 April 2018. Di sini juga tidak perlu ada kata kepada ya, tetapi langsung yang terhormat begitu. Kemudian ini langsung alamatnya. Ini ada di PT APB Indonesia, Jalan Kiai Haji, langsung alamatnya Jakarta. Ini alamat si penerimanya. Kemudian dengan hormat, salam, ini paragraf pembuka. Kemudian isi. Nah, di sini sama ya tadi ya. Hari, pukul, tempat, hari, awas, jangan pakai strip ya. Ditemukan masih hari, strip apa, garis miring ya. Hari, garis miring, tanggal. Itu salah, garis miring itu maknanya atau. Jadi hari atau tanggal gitu. Tapi kalau begini, ini dua-duanya. Hari, Selasa, tanggal 30 2018, pukul 8.00 sampai dengan 10.00, tempat gitu. Kemudian tadi apa, penutupnya ya, atas perhatian dan kesediaan saudara. Karena tadi awalnya juga SDR ya, di sini saudara. Kalau bapak di sini bapak lagi, kalau ibu ya ibu lagi, begitu ya. Nah, kami ucapkan terima kasih. Salam takdim, kepala apa jabatan ini yang menandatanganinya, koma tanda tangan. Nah, kemudian NIP di sini ya, ada NIP tanpa ada titik. Satu aja salah, apalagi dua. Langsung seperti itu ya. Tuliskan begitu. Nah, itu dalam penulisan benar ya, apa, surat yang benar. Nah, ini yang benar begitu ya Bapak Ibu. Nah, silakan boleh untuk dicontoh. Jadi aturan-aturan itulah yang Bapak Ibu harus ingat-ingat ya, nanti dalam menulis surat. Mungkin bisa digunakan untuk dimanapun, bisa di kecakupan RT, mungkin juga dari di sekolah nulis surat, di RW atau di kepala desa atau di mana saja. Nulis surat itu aturannya yang itu begitu ya. Nah, jangan mengikuti kebiasaan karena 80% orang sebagai lembaga tidak pernah baca referensi menulis surat, hanya melihat kebiasaan saja. Setelah dibuatkan akhirnya banyak yang salah, kecuali memang orang-orang yang sudah melek dan mengamalkannya ya. Kadang-kadang pimpinan itu sudah betul, tapi pimpinan dan makarap sorangan. Oh, ini salah, harusnya begini, padahal mereka yang salah. Kadang-kadang ada anak buah yang tidak bisa memberikan pemahaman kepada pimpinan dan mangut-mangut saja. Harusnya ada diberi pemahaman pimpinan itu. Sudah banyak ya yang mengaku begitu. Jadi kalau sesuai aturan, pimpinan yang tahu, padahal salah. Kadang-kadang banyak di sekolah maupun lembaga-lembaga pemerintah atau swasta yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dari mulai sekarang harus sudah bisa menjadi duta perubahan surat-surat ya Bapak Ibu. Nah, secara aturan harus seperti itu begitu. Kemudian sekarang sudah banyak ya aturan menulis surat ini. Kalau stylenya biasa yang paling banyak digunakan adalah gaya Indonesia Baru dan Indonesia Lama begitu. Nah, Indonesia Lama ini saya tampilkan tadi Indonesia
ini gayanya. Nah, terlihat semuanya Bapak Ibu? Terlihat ya? Terlihat Pak. Yap. Nah, ini ada 3 gambar ya. Ini Indonesia lama, ini Indonesia baru. Nah, begitu ya. Nah, penulisannya juga ini ada logo, ada yang garis-garis ini ya. Bentuknya seperti ini. Ada yang begini, ada yang lurus, begitu, ada yang kalau depan Kemdikbud itu memang kayak tadi yang surat yang betul ya, diratakan seperti ini. Gitu. Kemudian yang menjorokkan sedikit, menjorokkan yang ratanya begini. Ini Indonesia baru, Indonesia lama, ini adalah gaya Kemendikbud. Nah, ini hampir mirip dengan ini, yang dibedakan sendiri. Nah, jadi inilah style-style dalam membuat surat. Artinya membuat surat itu ada aturan dan ada panduan yang harus diikuti begitu ya. Nah, biasanya paling banyak menggunakan sekarang ini Indonesia baru ini. Indonesia baru, kadang-kadang juga ada setiap lembaga itu ada aturan dalam penulisan surat ya, tapi tidak jauh dari yang ini. Misalnya, departemen ini atau kementerian ini menggunakan Indonesia lama gayanya. Kemudian kementerian ini menggunakan Indonesia baru gitu ya. Ada gaya itu. Cuma biasanya rata-rata sekarang ini menggunakan Indonesia baru. Mengapa? Karena kalau ada tanda tangan yang 2 orang ya, yang 2 orang tanda tangan seperti ini 2 orang misalnya yang baru ini. Nah, di sini pas tanda tangan yang sebelah kiri kita ya, atau ini ada tangan dan capnya cukup begitu ya. Nah, kalau ini sendiri kan di sebelah kanan kita ya. Nah, proses penempatan tanda tangan atau pengirim surat jika berdua ya, misalnya ketua dan sekretaris, ketua dan sekretaris. Nah, posisi yang paling tinggi jabatannya, awas Bapak Ibu jangan salah tafsir ya. Menurut aturan itu yang jabatannya paling tinggi disimpan di ya, bukan kanan kita, tapi di kanan surat. Kalau kanan surat itu, kalau kita berhadapan berarti sebelah kiri kita. Gitu ya. Jadi posisinya berhadapan berarti sebelah kiri. Nah, kemudian sekretarisnya di kanan kita. Tetapi kalau menghadap saja yang jabatan paling tinggi itu dalam surat di sebelah kiri kita kalau berhadapan, atau kanan surat. Jadi kanan surat itu maksudnya sebelah kanan suratnya ketika kalau kita duduk ini berdiri itu berderet ya, sama begitu. Nah itu kemudian kalau bertiga di bawah. Nah, Bapak Ibu ada juga yang misalnya begini. Yang betul itu mengetahui atau diketahui ya. Nah, itu Bu harus dibedakan antara mengetahui dan diketahui. Nah, mana yang pas? Nah, itu diketahui dan mengetahui itu posisinya adalah aktif dan pasif Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kayak beginilah di dalam RPP, nulis RPP atau silabus ya, RPP yang didatangkan oleh kepala sekolah, kira-kira yang pas apa begitu, mengetahui atau diketahui. Kalau sekiranya kepala sekolah itu hanya memberikan asertif ya atau ACC ya, itu diketahui saja, ini diketahui oleh kepala sekolah. Kalau mengetahui artinya kepala sekolah itu ikut aktif mengoreksi, membuat gitu ya, membuat RPP begitu ya. Nah, di surat pun sama. Kalau hanya diketahui oleh pimpinan yang lebih tinggi, maka disitunya diketahui, jangan mengetahui ya, diketahui saja. Misalnya ada panitia sekolah, misalnya ada panitia ada mengadakan acara wali siswa
siapa, di mana alamatnya. Nah, kalau wali murid kan pasti punya alamat masing-masing anak begitu. Kemudian tadi ini bukan garis miring ya, hari, koma, tanggal, bukan garis miring. Waktu, ini udah ya. Nah ini nih, demikian suatu pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran. Nah, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Nah, salam pembuka kayak gini nih, pakai bahasa asing nih, ini harus dimiringkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimiringkan, waalaikumsalam juga dimiringkan nulisnya. Nah seperti itu, silakan dipahami lagi ya. Pak, sudah paham semua ya gimana? tadi kan kata Bapak jangan dikumkan ya, yang Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa kelas 10 itu. Berarti kalau misalnya ini surat teh untuk orang tua kelas 10, berarti dibuatnya satu gitu. Bapak, Ibu, orang tua. Kalau idealnya ya bagusnya begitu, dan itu langsung namanya ditulis, misalnya Bapak Ibu orang tua siswa orang tua siapa nama siswanya gitu aja. Nah itu kan sekarang sudah musim begitu. Jadi apakah itu mau ditulis tangan, apakah itu mau di koma gitu ya? Tidak perlu ada komanya. Lagian di sininya juga ini kan salah ya. H W T-nya ini kan harusnya kecil. Kalau begini ini dianggap satu kalimat, ini kan satu baris ini satu kalimat ya. Kalau H begini kan ininya titik, tapi di sini kan tidak boleh ada titik, tanda-tandanya tidak boleh. Jadi ini harusnya H kecil, W kecil, T kecil, K kecil, kemudian di sini tidak ada tanda. 2007 koma ini jangan tidak ya perlu, salah. Tidak perlu ada koma itu tidak ya. Tidak perlu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Soalnya dari tadi ada koma terus di belakangnya dari contoh-contoh yang tadi itu. Sebenarnya tidak perlu, karena itu dianggap satu itu kalimat saja begitu. Karena kecuali misalnya ininya kalimatnya ke samping begini, ini ada koma, ada waktu, tapi kalau ini karena ke bawah sudah terlihat begitu. Iya. Tidak perlu pakai koma, tidak pakai titik juga Pak. Iya, tidak perlu pakai titik. Oh iya, makasih Pak. Pak Daman mau kalau untuk penulisan yang itu hari strip tanggalnya udah jelas salah. Nah, untuk yang itu loh Pak, yang Minggu, 28 Oktober 2007-nya. Berarti ini gimana Pak? Komanya yang Ibu harus tahu bagaimana fungsi dan memposisikan koma ya Bu ya. Nah, koma itu harus disimpan di setelah huruf atau dirapatkan setelah huruf paling akhirnya ya. Jadi kalau itu minggu harus nempel di situ, jangan pakai spasi ya. Jadi minggu koma. Nah, ketika mulai lagi kata maka itu yang harus pakai spasi. Begitu ya. Jadi harus spasi lagi begitu. Nah, baru minggu, koma, spasi 28 itu yang betul dalam penggunaan koma. Nah, tadi Ibu kalau nggak salah ada di mana yang harus disatukan tuh Bu? Iya Pak, tadi saya yang nanya Pak. Nah itu, jadi cara posisi komanya itu kadang-kadang begini. Ada oge yang misalnya karena perbedaan kalau komputer ya, perbedaan window-nya misalnya itu sering yang dempet, maksud si A jadi begini kebaca kita jadi begini begitu ya, asalnya renggang jadi dempet, asalnya dempet jadi renggang kayak begitu.
Nah, fungsi cara nulis koma yang tadi. Jadi koma itu harus ditempelkan dengan kata yang ya di huruf di kata paling akhirnya begitu. Kemudian ketika memulai lagi kata disepasi. Kata dan angka mungkin ya Pak ya sama. Ya. Sama, mau kata mau angka juga. Pokoknya ketika mau pengetikan lagi setelah koma itu harus ada spasi dulu. Ya Pak. Ya, Pak, silakan ada mau lagi. tanya, kalau waktu ya seperti tadi yang contoh pertama itu kan ada misalnya ini kita gunakan 08.00 WIB garis selesai. Nah, sebetulnya itu kalau tanda strip juga sama, maknanya sampai dengan ya. Nah, kalau mau pakai sampai dengan juga boleh, tapi yang betulnya awas jangan pakai S garis miring D. Itu salah. Kalau sampai dengan itu S titik D titik. Misalnya nih 800 sampai dengan 1000 misalnya. Nah, itu bisa pakai strip ya, stripnya agak panjang. Kemudian juga kalau pakai D S sampai dengan S titik D titik ya, bukan pakai garis miring. Kalau garis miring itu maknanya atau kayak untuk perhatian atas nama sama A kecil titik N kecil titik itu atas nama. Berikut juga dengan untuk perhatian U titik P titik hurufnya kecil. Ke aplikasi tadi langsung ke bawah kan ada 40 lembar misalnya, tinggal print semua, sudah ada namanya, sudah ada alamatnya. Itu akan lebih dihormat, kita hormat ya, orang tuanya juga akan lebih suratnya aja sampai serius itu berarti ada timbal balik ya, minimal seperti itu. Jadi hormatnya, karena kan surat itu sebagai perwakilan ya, perwakilan dari pengirim surat itu harus ke penerima itu harus lebih hormat karena sebagai wakil gitu ya, wakil dari pengirim, jadi harus baik begitu ya. Kenapa bahasanya harus baik, kemudian estetika juga harus baik. Maka tadi kan ada gaya Indonesia lama, Indonesia baru, itu memang harus sebagai citra ya, perwajahan suratnya itu harus mewakili si penerimanya. Kadang-kadang kita nggak pernah memikirkan itu begitu ya. Nah, ini kan yang menggunakan gaya Kemendikbud ini nih, rata sini semua.